Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Syajaratul Ma'arif, dan insyaallah kita akan kembali membahas tentang fadilah yang sifatnya ghairul kasabiyah, ya. Jadi anugerah Allah yang sifatnya given, pemberian, bukan hasil usaha dari manusia. Itu pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebut al-uqul, akal budi, ya, yang pertama sekali. Yang kedua as-sifatul karimatu al-ghariziyatu. Jadi sifat-sifat yang mulia yang sifatnya bawaan lahir, semenjak lahir kita sudah punya karakter itu. Tentu sifat-sifat yang mulia, bukan sifat-sifat yang tidak mulia. Karena bawaan lahir tentu ada dua, ada yang mulia sifatnya, ada yang enggak mulia. Kemudian yang menjadi tugas manusia meningkatkan kapasitas dari sifat-sifat tersebut. Misalnya bawaan lahirnya sudah sabar orangnya, cuman bagaimana meningkatkan kapasitas kesabaran itu butuh usaha, ya. Itu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah di subuh yang berbahagia ini kita akan menjelaskan poin nomor 3, as-salisu, yang ketiga, al-ma'arifu al-ilahiyatu. Jadi pengetahuan yang bersifat keilahian, ya, the define atau the define of knowledge, ya, dalam bahasa Inggris. Al-ma'arif al-ilahiyah, pengetahuan yang bersifat keilahian. Ya, ini maksudnya bukan pengetahuan yang kita pelajari, bukan ayat Al-Quran yang kita hafal, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ulang-ulang, atau juga bukan pelajaran tauhid, pelajaran fikih yang senantiasa kita telaah. Bukan itu maksudnya dengan al-ma'arif al-ilahiyah di sini. Tetapi al-ma'arif al-ilahiyah di sini dalam kondisi atau dalam mengerjakan amal tertentu, kayaknya ada yang mengawasi kita, atau kita terinspirasi, atau bahkan mendapatkan sesuatu dari amalan itu seketika itu juga. Itu yang dimaksud dengan al-ma'arif al-ilahiyah. Dan itu sifatnya given, kita tidak bisa mengatur, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat, ada orang rajin bayar sedekah, langsung mendapatkan balasannya dari Allah. Ada juga orang yang lama sedekah, sudah lama sholat, tapi direct reward itu atau balasan langsung dari Allah itu tidak diperoleh. Itu sifatnya suka-suka Allah, given. Ya, ini yang disebut dengan al-ma'arif al-ilahiyah. Wasawabuha, begitu juga pahala-pahala yang konsekuensi dari seseorang dianugerahkan oleh Allah al-ma'arif al-ilahiyah, mukhtasun bima tusmiruhu minal ahwal wal a'mal. Ya, pahala-pahala yang secara khusus merupakan hasil atau buah daripada al-ahwal, seseorang berada dalam kondisi mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilahiyah, maupun amal, pekerjaan yang bersumber dari al-ma'arif al-ilahiyah itu.
Misalnya ini contohnya, misalnya Bapak Ibu sering dengar orang pertama sekali pergi umrah atau pertama sekali pergi haji, tidak tahu benar, tidak tahu persis dia bagaimana seluk-beluk atau selak-beluk, bagaimana cara mengerjakan tawaf, cara mengerjakan sa'i, bahasa Arab pun punya keterbatasan. Tapi tiba-tiba pulang ke maktab, ya ke hotel, dia cerita dia baru saja ditolong orang sehingga bisa mencium Hajar Aswad. Nah, ini namanya al-ma'rif al-ilahiyah. Seketiba itu peristiwa itu terjadi, padahal kalau kita ukur dengan akal sehat, peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Peristiwa yang model seperti itu sulit sekali terjadi, mengingat usia orang ini sudah sepuh, orang saat tawaf itu ramainya setengah mati, tapi ada orang yang tiba-tiba bisa cium itu. Ya, tapi kalau mau diulangi pengalaman ini 2 kali tidak bisa. Itu namanya al-ma'arif al-ilahiyah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih saja itu kepada orang tersebut. Ya given. Saya sendiri Bapak Ibu, alhamdulillah sudah beberapa kali haji, beberapa kali umrah, tapi sekalipun belum sempat cium Hajar Aswad itu. Berarti Allah belum mau memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Biasanya al-ma'arif al-ilahiyah itu kalau dalam bahasa psikologi dipahami sebagai passion. Jadi passion, keinginan kuat seseorang. Jadi manusia itu passionnya macam-macam. Tahtaliful ahwal, ya, tahtaliful a'mal bi ikhtilafil ahwal, kata para ulama itu. Pekerjaan seorang manusia dalam kehidupan ini beda-beda sesuai dengan ahwal dia, sesuai dengan template yang ada dalam dirinya. Jadi semua manusia itu punya template bawaannya. Template bawaan itulah yang akan mempengaruhi dia senangnya seperti apa nanti. Ada orang senang sekali ibadah, memang template dia seperti itu, sehingga dia diberi kemudahan dalam mengerjakan ibadah, diberi kemudahan. Ada orang senang bisnis, pokoknya kalau sudah dia kelola bisnis, duit itu mudah sekali datang sama dia. Ada orang seperti itu diberikan sama Allah, dan itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda-beda. Ya, ikhtilaful a'mal bi ikhtilafil ahwal, itu dia. Jadi pekerjaan seseorang dalam kehidupan dunia ini selalu bergantung dengan ahwal dia, dengan template, dengan keadaan yang jadi anugerah. Jadi Allah mengkondisikan dalam diri seseorang itu kondisi yang boleh jadi tidak ada dalam orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngiri, waduh ini orang hebat, dia bisa seperti ini, bisa seperti itu. Pertama Bapak Ibu tidak mensyukuri template yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi masing-masing manusia itu punya kelebihan dan tentu punya kekurangan. Dan kedua, ketika kita ngiri sama orang lain, berarti kita tidak mengetahui di balik kesenangan orang tersebut pasti jauh dia telah melalui penderitaan itu. Jadi template itu membuat manusia kadang-kadang nampak di permukaan bahagia, tapi di bawahnya dia penuh dengan penderitaan. Misalnya kita lihat ulama banyak ngarang kitab, wah hebat ya ulama itu. Padahal waktu dia ngarang kitab ada kondisi-kondisi yang tidak nampak sama kita. Dia mesti bertengkar sama istrinya gara-gara waktunya berkurang untuk istrinya. Ya, dia banyak tersita waktunya untuk jalan-jalan, main-main karena harus konsentrasi penuh untuk mengarang kitab. Atau kita lihat orang kaya, waduh hebat ya orang itu. Allah berikan dia kondisi seperti itu. Padahal dulunya untuk bisa kaya seperti itu dia banyak mengorbankan waktu tidurnya, kesenangannya, bahkan pendidikannya dia korbankan. Nah itu kita tidak bisa lihat. Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu tasawuf semuanya sifatnya given itu ya. Al-ma'arif al-ilahiyah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala given kepada manusia, baik kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari seperti contoh tadi, maupun dalam kehidupan ibadah. Dalam kehidupan ibadah seperti itu juga. Para ulama mengatakan, dan Bapak Ibu nanti boleh praktek. Ya, kalau kita mengerjakan sholat atau mengerjakan wudhu, ya untuk usah sholat dulu, wudhu aja yang sederhana, kita praktekkan wudhu kita itu persis sama seperti wudhunya Rasul. Ya, jadi wudhunya Rasul itu ya sempurna ya, pakai semua sunnah-sunnahnya itu kita perhatiin.
Ya, basuh semuanya 3 kali. Termasuk Rasulullah misalnya kalau pakai cincin itu sering dibalikkan seperti ini. Jadi Nabi Muhammad kalau pakai cincin ketika berwudu beliau balikkan cincinnya seperti ini. Kita perhatikan itu semua. Nanti seolah-olah itu di belakang kita ada Rasul. Kayak kita merasa diawasi oleh Rasul. Nah, ini dalam bahasa tasawuf disebut dengan hadrah. Ya, ada orang kan bilang baca hadrah. Ayo baca hadrah. Itu baca hadrah adalah bacaan-bacaan tertentu dimaksudkan untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadrah. Misalnya dalam konteks salawatan. Itu para sayyid, para habaib biasanya dalam konteks salawatan baca salawat, tiba-tiba dia merasa Rasulullah datang. Nah, ketika itu terjadi yang disebut dengan mahalul qiyam. Mahalul qiyam, tiba-tiba aja Bapak Ibu sebelumnya duduk, tiba-tiba berdiri. Itu namanya ketika seseorang berdiri dalam membaca salawat Nabi, itu namanya mahalul qiyam. Kenapa dia berdiri? Karena dia merasa. Ya, merasa itu namanya hadrah. Merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri majelis dia. Itu namanya hadrah. Nah, dulu para ulama sering seperti itu, lagi pengajian tanpa ada sebab apa-apa tiba-tiba berdiri. Ya, tapi saya tidak pernah berdiri karena tidak pernah merasa dilihat sama Nabi. Ya, dulu para ulama besar seperti itu, tiba-tiba merasa berdiri. Ditanya sama santri-santrinya, sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa Anda berdiri?" "Ya saya merasa kayaknya ada Nabi." Nah, maka Bapak Ibu dalam tradisi ulama mengaji itu, kenapa sebelum mengaji pakai Al-Fatihah itu? Dan yang diniatkan kan yang pertama ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ruh al-muallif hadzal kitab, kepada ruh yang telah mengarang kitab ini. Wa ala kulli niyatin sholihatin, dan kepada setiap amal atau niat yang soleh. Al-Fatihah, baru baca Al-Fatihah. Tujuannya sebenarnya itu. Kayaknya ngomong agama kalau nggak didampingi oleh Rasulullah itu kita tidak percaya diri kan gitu. Kita nggak percaya diri Bapak Ibu. Jadi untuk menghadirkan kembali spirit, ya ruh, dalam bahasa agama ruh, dalam bahasa orang psikologi namanya spirit. Ya, jadi kalau kita punya semangat yang sama, frekuensi semangat kita sama dengan semangatnya Rasul, kayaknya kita waktu berbicara tentang agama itu kita menjadi jubirnya Rasulullah, itu juru bicaranya Rasulullah. Nah, itu namanya hadrah. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar, ayo kita baca hadrah, tujuannya ingin menghadirkan Rasulullah. Maka biasanya dalam acara maulidan yang dibaca itu kan hadrah-hadrah, salawat-salawat yang intinya hadrah. Barzanji, Simtud Duror, Ad-Dibai, tujuannya tadi untuk bisa merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, ini semua sifatnya spiritual, bukan ritual. Ya kalau ritual bisa kita lihat, ibadah, sholat. Bapak udah sholat? Udah. Kan tadi Bapak lihat sendiri. Oh ya, saya lihat Bapak sholat. Itu kita bisa lakukan verifikasi. Sholat bisa kita buat verifikasi. Orang bayar zakat kita tahu, oh ini ada catatannya, Bapak itu sudah bayar zakat. Itu sifatnya ritual dalam konteks akhirat ya. Tapi kalau nama arif al-ilahiyah ini, dia tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita jangkau. Saya merasa, bagaimana bentuk rasamu? Kita tidak bisa bilang itu. Makanya dia sulit untuk diulang sekali lagi. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual itu, kalau kita mengalaminya Bapak Ibu, ya sudah nikmati aja keadaan itu. Ya nikmati aja. Mungkin Bapak Ibu sering itu tiba-tiba kita menangis sendiri dengar azan, padahal dulu kita tidak pernah menangis. Nah, itu saat hadrah itu namanya. Ya sudah, dalam keadaan seperti itu Bapak nikmati aja keadaan seperti itu. Saya kalau boleh cerita ya, pernah mengalami suatu peristiwa waktu haji 2008. Kebetulan orang tua kami juga naik haji, bapak saya naik haji. Karena bapak saya petugas, saya petugas dari Mesir, bapak saya petugas dari Indonesia. Jadi waktu naik bus itu dari Arafah kita dibawa ke Mina, itu duduknya di depan, ya, di belakang sopir. Kan nampak itu kaca bus itu kan luas, itu view-nya jelas. Jadi bapak saya duduk dekat kaca, window seat, saya duduk di lorong. Nah, bapak saya ngomong, coba perhatikan itu, semua orang matuh sama perintah Allah itu, tidak ada yang membantah. Disuruh Allah ke Arafah, manusia hari ini semua ke Arafah. Disuruh ke Mina, sekarang kita berangkat semua ke Mina. Bajunya seragam semua. Sampai-sampai sopir bus, kernet bus juga bajunya baju ihram. Ya, sambilan naik haji mereka cari nafkah kan gitu. Wah, ketika itu tiba-tiba saya nangis sendiri.
Nggak tahu sebabnya apa. Padahal kan nasihat seperti itu sering kita dengar. Maksud saya itu bukan kali pertama saya dengar nasihat seperti itu. Ya tapi enggak tahu apa sebabnya. Saya nangis sendiri, nangis terus sampai di Mina nangis terus. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu given sifatnya Bapak Ibu. Itu enggak bisa kita ya Allah buat saya nangis, enggak bisa. Jadi enggak bisa dibuat-buat seperti itu. Nangis saja. Nah, itu pengetahuan yang sifatnya ilahiyah yang kalau terjadi pada diri kita sudah Bapak Ibu nikmati aja kejadian itu, nggak usah membantah Allah lah mana betul, jangan gitu, nikmati aja, nikmati karena itu jarang sekali akan terulang sekali lagi pada diri kita seperti itu. Ya ini dia ya, jadi al-ahwal wal a'mal bentuknya boleh sifatnya kondisi itu seperti itu. Tadi kita merasa ada kondisi yang kita dekat sekali dengan Allah dan itu given sifatnya sekali lagi. Ada juga yang sifatnya amal. Jadi pengetahuan itu dalam amal kita, dalam perbuatan kita, dalam amal soleh kita, bukan dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Ini boleh dipraktekkan juga. Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi, itu pernah mengeluh kepada Rasulullah gara-gara dia punya 2 orang anak, seorang suami tidak punya pembantu, hidupnya ya nelangsa lah, sehingga dia protes, bukan protes ya, maksudnya mengadukan hal ini kepada suaminya Ali. Ya, Ali ketika mendapatkan pengaduan seperti itu ngomong, ya kamu minta aja sama bapakmu, ya minta beberapa orang pembantu bisa mengurus rumah tangganya Fatimah Az-Zahra. Fatimah datang menghadap Rasulullah minta fasilitas pembantu. Rasulullah bukan kasih pembantu Bapak Ibu, Rasulullah kasih amalan. Ini ya Fatimah, mau enggak saya kasihkan kamu amalan lebih baik daripada kamu punya seorang pembantu. Jadi amalan yang diberikan oleh Rasulullah itu baca istighfar banyak 3 kali sebelum tidur, baca Allahumma antas salam wa minkas salam, baca ayat al-kursi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tahlil 33 kali, tutup dengan al-fatihah dan tutup salawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan itu. Nah, minta pembantu dikasih amalan sama Rasul. Ternyata Bapak Ibu ada hikmahnya. Nabi Muhammad tidak kepingin cucu-cucunya ini dididik sama budak. Kalau kita kan tragisnya orang kita akhir zaman ini, manusia akhir zaman, ayahnya profesor, ibunya doktor gelarnya, sibuk ngajar sampai ke luar negeri, tapi anaknya di rumah dididik sama pembantu. Tragis nggak nih? Coba Bapak Ibu pikir. Bapaknya mencerdaskan anak orang, pergi ke kampus sana, ngajar ke sana kemari. Ibunya juga sibuk di luar rumah. Ya punya anak 4 di rumah, tinggalnya sama siapa? Sama pembantu. Berarti kan dididik sama pembantu. Ini tragis. Nabi Muhammad nggak mau kejadian itu terjadi sama cucu-cucunya. Yang paling baik mendidik anak-anak itu ya orang tuanya sendiri, ibu dan bapaknya. Maka Rasulullah itu orang kaya kan, setelah nikah dengan Khadijah, Rasulullah itu orang kaya. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Rasulullah punya pembantu untuk mengurusi anak-anaknya itu. Jadi Rasulullah punya 6 orang anak dengan Khadijah. Semua 6 orang anak ini diasuh sendiri oleh Rasulullah dan istrinya Khadijah. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah Zahra, Abdullah, Qasim, semuanya itu diurus sendiri oleh Rasulullah. Tidak pakai pembantu, tidak mau pakai fasilitas pembantu. Maka ketika Fatimah minta seperti itu, Nabi Muhammad kurang senang. Sebagai gantinya Nabi Muhammad kasih amalan. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amalkan amal itu lebih baik dibandingkan Bapak Ibu minum vitamin, lebih baik dibandingkan Bapak Ibu minum extra jos. Kita minum extra jos kan untuk buat badan kita fit ya. Kalau capek, lelah, letih, wah capek nih ya, sebelum tidur pasti kita minum extra jos supaya bangun tidur nanti wah bugar lagi. Nah Bapak Ibu kalau mengamalkan tadi itu lewat extra jos itu lewat extra jos itu lewat. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya capek sekali
Sebelum tidur amalkan itu, insya Allah bangun tidur walaupun sesaat saja tidurnya, insya Allah bugar. Semalam saya tidur jam 12:30. Saya balasan WA sama Ustadz Wahyudi itu jam 11:30 ya. Saya baru siap acara itu, ada acara semalam sekitar jam 11:20, sampai di rumah sekitar jam 11:30, baru balas WA Ustadz Wahyudi. Baru duduk sebentar sambilan buka WA, banyak sekali WA-nya nggak saya baca dari sore jam 5 nggak saya buka WA. Saya buka WA, saya cek status media sosial saya, buka sampai jam 12:30. Tapi kayaknya saya bukan orang yang bergadang. Karena saya kalau capek seperti itu mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Jadi kayaknya kita nggak kelihatan capek seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ma'arif al-ilahiyah nih sifatnya. Tapi itu given, boleh jadi kadang-kadang kita mengamalkan itu nggak dapat, tetap capek juga. Jadi semuanya berpuncak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang ketiga, yang sifatnya given dalam kehidupan kita, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, al-karamatu, ya, al-karamatu di sini ya ditulis ya dalam bentuk jamak, seperti karamat. Yang keempat ini, karamah itu ya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau tadi itu bukan karamat, yang tadi itu belum karamat. Ya. Jadi Bapak Ibu makin kesini kan ada 6 yang kita ngomongkan. Ini baru poin keempat. Jadi maksud saya makin kesini, makin akhir poinnya itu givennya makin kencang. Artinya usaha manusia itu betul-betul minimalis. Tapi kalau masih di sini itu masih ada unsur-unsur usaha manusia, kayak akal tadi. Untuk meningkatkan kapasitas akal masih ada usaha manusia. Ya. Tiba-tiba masuk poin nomor 3, ada amalan, ada kondisi. Usaha manusia kan udah agak kurang. Bapak Ibu kalau mau fit dengan amalan itu kan usahanya lebih kurang dibandingkan mau fit dengan minum obat-obat vitamin kan itu. Minum obat vitamin lebih nampak usahanya. Tapi kalau dengan amalan itu kok bisa fit balik? Nah itu makin sedikit. Ya peran manusia di situ diminimalisir oleh Allah. Makin poin ke-6 nanti makin minimalisir peran manusia, itu dia. Nah ini yang keempat, al-karamat, karamat. Ya karamat itu miliknya para ulama, para aulia. Kakashfil mughibati, seperti tersibaknya hal-hal yang sifatnya ghaib. Sebagian orang ghaib, tapi bagi sebagian orang lain tidak ghaib, seperti itu. Wa khariqal adati, begitu juga hal-hal yang sifatnya di luar nalar manusia. Ya, jadi khariqal adat itu di luar kebiasaan. Biasanya manusia air mengalir ke bawah, tapi Nabi Musa itu dia bisa buat air itu mengalir ke atas sehingga terbelah laut merah. Nabi Musa alaihissalam berjalan di tengah-tengah itu. Biasanya api itu memanaskan, tapi bagi dirinya Nabiullah Ibrahim api itu mendinginkan. Ya, ini namanya khariqul adah. Terjadi peristiwa di luar adat kebiasaan ya pada kebanyakan orang. Ya wahya fitnatun lisalikin man waqafa ma'aha in qata'a li syughlihi biha an maulahu. Jadi yang model seperti ini sebenarnya Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf fitnatun lisalikin. Ujian berat bagi orang yang benar-benar menempuh jalan menuju kepada Allah. Kalau kita awam ini kan senang dapat karamat. Saya sudah punya ilmu spiritual supranatural. Orang lain itu harus memuji saya. Tapi kalau ulama yang benar-benar ulama, mereka ogah punya ini. Ya, maka disebut di sini fitnatul lisalikin. Ini menjadi fitnah bagi benar-benar orang yang menempuh jalan spiritual menuju kepada Allah. Man waqafa ma'aha, barang siapa yang bertujuan untuk memperoleh karamah itu, in qata'a li syughlihi biha an maulahu, terputus hubungan dia atau kesibukan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk cari karamat, sehingga ibadahnya bukan untuk Allah tapi diperuntukkan untuk mencari karamat. Maka Bapak Ibu cukup bahaya mengamalkan sesuatu niatnya bukan karena Allah. Misalnya Bapak Ibu buka kitab primbon. Di Jawa itu ada kitab primbon namanya. Amalan dalam primbon itu amalan Islam juga Bapak Ibu. Misalnya baca wa idza batashtum jabarin, itu kan ayat Al-Qur'an.
Ya, dibaca ayat itu sekian kali nanti dapat ilmu bahasa Acehnya ilmu gayung. Bukan ini ya, bukan gayung. Ilmu gayung itu apa Ibu? Ilmu dalam kalau mukul seseorang dari arah jauh bisa, orang itu jatuh sakit tapi nampak dari luar sehat-sehat aja. Namun dalaman orang itu hancur. Dalamannya, jeroannya itu, jantungnya, ginjalnya itu rusak fungsi-fungsinya. Itu namanya ilmu gayung. Ya, kalau dipraktekkan ke semangka, kita mukul semangka plup seperti ini. Ya, semangkanya utuh Bapak Ibu. Utuh. Tapi kalau kita belah itu semangka, bukan daging semangka yang kita dapat, jus semangka. Ya, dalamannya itu sudah jadi jus. Ya, terblender. Sebenarnya orang ilmu gayung ini enaknya jadi blender otomatis. Bapak Ibu mau jus mangga, kasih aja sama dia, nih tolong juskan, tuh gayungkan itu Bapak Ibu makan. Ya, tapi jangan dipakai pukul orang. Ya, itu ilmu gayung. Pakai ayat Al-Quran juga, wa idza batashtum jabbarin. Nah, itu amalannya. Tapi teknisnya tentu ada lagi, dibaca sekian waktu malam, malamnya kapan itu nanti ada. Kalau saya ngomong itu Bapak Ibu pada praktekkan nanti. Kalau ada saya salah ucap kata, wah digayung saya. Digayung. Itu ilmu gayung. Dalam kitab Al-Mujarabat karangan Imam Ali Al-Buni, itu ada juga penangkalnya ilmu gayung itu. Penangkalnya mudah, Bapak Ibu harus basah semua yang nampak telapak kita itu. Telapak itu ada 4, 2 di tangan, 2 di kaki. Ya. Maka penangkal paling baik ilmu gayung itu orang yang berwudu. Karena orang yang masih baru wudunya itu kan basah itu tangan dan kakinya. Maka kalau orang menggayung orang lain yang sedang berwudu, itu ilmunya balik ke dia. Ya, mental ilmunya. Bapak Ibu dulu di Masjid Raya Baitur Rahman itu banyak orang mekat ubat. Sekarang nggak ada lagi ya. Waktu saya di Ruhul Islam dulu dari Lampenurut, kami dulu di Lampenurut naik mobil 07, ya pergi ke Masjid Raya sengaja nonton itu. Ada kan orang mekat ubat, buat atraksi dia, masukkan manusia di dalam itu. Tak buka dalam tong, hilang manusianya. Ya, dibuka tongnya nggak ada lagi. Nanti ditutup lagi, Pak nampak lagi. Ditutup lagi, ditusuk-tusuk, nggak kena orangnya, itu kan. Nah, jadi coba Bapak Ibu perhatikan, sebelum dia buat atraksi dia minta dia minta maaf. Kalau Bapak Ibu punya ilmu, tolong jangan diganggu, pasti selalu itu. Gitu juga atraksi top dabuh, ya di Long, bukan Long Raya, di Long sana itu ada tradisi top dabuh itu masih ada. Sebelum main top dabuh Bapak Ibu, pasti dia minta maaf dulu. Ini tungku-tungku yang na ilme bek pekaru kamu, ya kamu tengah nyo seni budaya Aceh, pasti dia minta maaf dulu. Karena itu bisa dikerjain. Ya, kalau bahasa Aceh ada semalonya. Semua ilmu-ilmu yang model seperti itu ada semalonya. Semalo itu kalau bahasa Jawa apa? Pamali ya. Kata orang Jawa, pamali ya. Pamalinya itu. Ada penangkalnya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat orang main-main seperti itu udah aja bentuk formasi 4. Itu dalam kitab Mujarabat. Ya, baca 4 kul, masing-masing 4 orang ini 4 kul dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 4 itu dibaca. Ya, insyaallah atraksinya itu gagal. Dia tusuk-tusuk mati orang yang ditusuk itu. Tapi salah satu dari keempat itu ngambil tumbal nanti. Ya, jadi jin yang di situ main nyari salah satu yang paling lemah di antara 4 ini. Jadi kan buat 4 formasi. Jadi jin itu akan lari. Jadi pasti ada salah satu dari 4 tadi itu kena. Pasti itu. Pasti ada yang kena itu. Jadi saya pernah lihat di Long itu ada orang ngakal Bapak Ibu. Lagi pet top dabuh itu kena, tembus, besut. Kenapa? Ada orang ngakalin itu. Ngakalin dalam top dabuh bisa 2. Pakai formasi 4 bisa, atau irama musiknya diakalin. Jadi dia ada dalam pukulan tertentu, itu nggak mempan. Maka setiap top dabuh itu pasti ada iringan rapainya. Tapi kalau nadanya itu nggak pas, dia top, wah besut, bisa mati di situ. Ya, makanya orang main rapai, nyampeh rapai harus dia juga, nggak boleh orang lain.
Nah, maka Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang model seperti ini nggak bisa digunakan dalam jihad fisabilillah. Dalam perang kan nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena ada semalonya, ada kelemahannya itu ilmu ini. Masa main perang dalam perang ada orang yang main rapai terus, kan nggak mungkin itu. Nah, maka ilmu-ilmu seperti ini nggak bisa dipakai. Dia hanya seni budaya aja, dia itu hanya seni budaya. Ya tentu ini bukan karamat. Yang model seperti ini ilmu yang nggak benar. Jadi sekali lagi, semua amalan dalam Islam itu peruntukannya, niatnya harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu amalkan wirid, amalkan ratib, amalkan zikir, amalkan salawat. Niatnya pertama itu harus karena Allah. Nanti kalau enggak karena Allah, karena ilmu ini, karena ilmu itu, nanti masuknya macam-macam. Ya insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Masuknya yang macam-macam. Nah, para ulama ogah mendapatkan karamat ini bukannya senang. Kalau kita awam senang, tapi kalau para ulama itu tidak mau dapat karamat ini. Maka disebut di sini waman a'rada anha bi iqbalihi 'ala Allah irtifa'a li istighalihi bi maulahu. Waman a'rada anha, barang siapa berpaling dari yang model seperti ini, jadi dia tetap fokus ibadahnya, zikirnya, ratibnya, salawatnya, baca Al-Qur'annya untuk Allah Subhanahu wa taala, biqbalihi Allah, terserah sama Allah lah. Kalau saya sudah punya ya sudah, saya terima, tapi itu tidak akan mempengaruhi fokus ibadah saya kepada Allah. Itu prinsipnya. Maka di sini disebut irtafa'a di istighalihi. Kesibukan dia ditambah dengan kesibukan dia punya karamat ini, tetap akan fokus bimaulahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada cerita menarik. Dulu Imam Abu Hanifah, dan ini masyhur dalam kitab-kitab fikih pun dijelaskan. Imam Abu Hanifah itu Bapak Ibu ulama fikih terkenal, pendiri mazhab Hanafi. Salah satu karamat beliau itu bisa melihat dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kata Rasulullah itu man tawaddo'a fa ahsanal wudu, itu hadis ada dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang wudu fa ahsanal wudu, bagus wudunya, kharajat khatayahu min tahti jasadi, dosa-dosanya itu keluar semua dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti atfari, sehingga dosa-dosanya itu keluar dari bawah kukunya. Jadi kalau kita punya kemampuan seperti Imam Abu Hanifah, kalau tadi di tempat wudu itu pasti ngeri kita, banyak dosa itu. Waktu kita wudu, air yang keluar dari bagian tubuh kita itu bawa dosa. Airnya bukan bening lagi. Apa itu bahasa fikihnya? Ma'ul mustakmal. Ini nanti menjelaskan Bapak Ibu kenapa ma'ul mustakmal itu tohir wa ghairu mutahirin. Dia itu air suci, tapi untuk dipakai menyucikan kita nggak bisa. Karena khasiatnya hilang itu. Bawa apa? Penyakit-penyakit dosa yang ada diri kita itu dilebur sama wudu itu. Sehingga kalau mau wudu pakai air itu tidak boleh lagi. Tapi kalau mau pakai itu bersihkan mobil kita kotor, pakai kita tampung air mustakmal itu bersihkan mobil ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk wudu tidak boleh lagi air mustakmal itu. Kita pakai pun tidak sah wudu kita, tidak bisa pakai untuk sholat. Tapi untuk mandi supaya segar, hemat air ya boleh seperti itu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena setiap air wudu yang lepas dari badan kita itu bawa dosa. Bapak Ibu kemarin nyuri duit orang, ada dosa di tangan, ya lebur dengan wudu itu. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain harus minta maaf sekali lagi. Mulut kita kotornya setengah mati, senang ngunjing, senang ghibah, senang namimah. Ya, kita kumur-kumur Bapak Ibu, masukkan air bubuk. Maka sunat dalam wudu itu ada namanya matmadah. Kumur-kumur buang, itu dosa ghibah, dosa omongin orang lain, dusta, semuanya keluar dengan wudu itu. Nah, Imam Abu Hanifah bisa lihat itu. Bisa lihat itu. Tapi kemampuan beliau melihat itu akhirnya gagal membuat beliau fokus dalam ibadah kepada Allah. Salat, teringat-ingat, ya Allah, tadi itu si fulan banyak sekali dosanya. Ya kan? Saya ini kan Bapak Ibu merasa aman kasih pengajian ini, kenapa? Dosa Bapak Ibu kan ditutup depan saya. Seandainya ini sutrah kita ini dibuka semua, aib kita ini dibuka semua, saya bisa lihat. Pasti saya nggak mau kasih pengajian lagi di sini. Waduh, ini ya Allah, ini pasti akan suudon nih. Ya Allah, ternyata siapa misalnya Pak Haji Najib ini banyak dosanya, ya Allah Rabbi. Itu kan suudon saya akhirnya.
nggak nyaman lagi. Ya, dan itu membuat Imam Abu Hanifah akhirnya nggak nyaman lagi. Suatu hari Imam Abu Hanifah itu melihat seseorang beruduk, ketika beruduk mukanya semacam babi. Imam Abu Hanifah lihat dia itu kayak babi. Akhirnya suudzon selalu. Setelah sholat dipanggil sama Imam Abu Hanifah. Kamu tadi sebelum sholat itu banyak makan riba ya, kamu rentenir ya, banyak di pasar-pasar itu kamu yang ngutip-ngutip duit riba. Ya seperti kita di pasar kita itu banyak sekali praktek riba Bapak Ibu. Kalau bahasa orang itu cok bengah 6 po 10 cok ro, itu kan. Nenek-nenek nyaknya itu nggak ada duit untuk beli barang. Misalnya ada yang bawa sayur dari Pekanbaru Baru ke pasar mana, ke pasar Nesu atau ke pasar Kampung Ate itu bawa sayur banyak. Kemudian ada penjual itu beli, nggak ada duit modal, beli sambil ambil duitnya sama rentenir, ambil 100.000, nanti sore kalau ada untung bayar 170.000. Itu kan rentenir. Jadi rentenir itu Bapak Ibu mukanya wujudnya seperti babi. Babi itu kan manusia apa? Makhluk rakus ya. Rakusnya setengah mati. Bapak Ibu kalau lihat binatang yang kalau lapar makan kotorannya sendiri ya babi. Ya saya sudah lihat itu. Babi itu kalau dia lapar nggak kita kasih makan, kotoran dia sendiri dia makan itu. Ya kita Bapak Ibu kalau lapar nggak sampai hati kita makan kotoran sendiri, dia kotoran sendiri dia makan. Bahkan bukan hanya kotoran, misalnya kotoran dia di tanah, tanahnya itu terkikis, tanah itu nggak dikasih sisa, itu babi. Rakusnya seperti itu, nggak pernah cukup. Nah, jadi Imam Abu Hanifah lihat wujud babi sama orang itu. Ya, kamu baru melakukan dosa riba ya. Benar, dari mana Anda tahu? Dari air wudu yang keluar dari setelah kamu berwudu itu, kata Imam Abu Hanifah. Ya Imam, tolong doakanlah saya selesai dari dosa-dosa itu. Didoakan sama Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Abu Hanifah mohon sama Allah, ya Allah cabut karamat ini karena ini mengganggu saya dalam beribadah kepada Anda. Jadi sebagian orang kalau belum dapat karamat itu senang, tapi orang yang sudah dapat karamat itu lebih baik tidak usah. Ya, maka Bapak Ibu tidak ada itu para ulama yang obral karamat, nggak ada. Ya itu ulama-ulamaan yang senang. Oh sini saya bisa karamat. Ya, itu ulama-ulamaan. Bahkan ulama yang sebenarnya mereka kalaupun ada, mereka mau tidak dikenal karamatnya itu. Ya kalaupun ada, mereka tidak mau mengobrol dan nggak mau dikenali punya karamat. Maka ada hadis Nabi itu yang mengatakan la ya'rifu al-wali ilal wali. Kita tidak akan mengenali seseorang itu wali kecuali kalau kita juga wali. Maka oleh karena itu bagi seorang waliullah aib besar, kedoknya itu terbuka di hadapan orang ramai. Dia dekat sama Allah, punya kelebihan-kelebihan, dia tidak mau itu terbuka. Ya seperti intelijen yang gagal itu Bapak Ibu, intelijen yang ketahuan kedoknya kan. Cara mainnya ketahuan, wah intelijen gadungan. Jadi intelijen yang baik ketika dalam penyamarannya nggak ada yang tahu dia itu adalah intelijen. Begitu juga waliullah. Ya mereka itu tidak mau mengobrol kewaliannya demi kepentingan sesaat atau kepentingan duniawi itu. Baik. Kita cukupkan mungkin pertemuan kita sudah 6:30. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua yang berhadir di masjid yang berbahagia ini untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Baik, silakan. Ini terakhir tadi kan ramah. Jadi ada Ustaz, kalau lihat orang itu dah tahu macam Ustaz bilang itu Imam apa? Abu Hanifah. Jadi ada cerita di Jawa itu dan tentu Ustaz begitu kita lihat kita tahu dia keadaan kita itu ini bisa masuk atau enggak mau masuk. Kemudian ada juga bagi kita bawa mobil dengan istri kita, dia bisa lihat langsung ada jin lewat. Itu macam ada orang, ya. Kita enggak nampak, tapi dia nampak melihatnya. Ini adalah di luar daripada
bukan usaha dari dia sendiri. Jadi kenapa justru dia bisa meningkatkan usaha dia? Satu. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kondisi kesehatan dia sama. Si A misalnya stroke, dia bisa menahan. Tapi si B mungkin dia nggak nahan, daya tahannya itu stroke nggak, cuma darah tinggi aja. Nah, ini bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan kalau masih ada, Pak. Baik. Pak Haji Suben masih ada? Hampir sama. Oh iya. Kan? Alhamdulillah kesempatan berikan. Ada orang mengaku Nur Muhammad itu masuk dalam diri dia, tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Nur Muhammad itu limpahan daripada Allah, yang hadisnya laulaka. Jadi atas dasar ada Nur Muhammad itu, murid-muridnya itu boleh sujud sama dia. Seperti pendeta, Tuhan Allah telah masuk dalam diriku, kalian bukan menyembah diriku tapi menyembah Tuhan Allah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya akan jawab punya Bapak dulu. Siapa Bapak? Mohon maaf namanya? Pak Ayub. Baik, saya akan jawab pertanyaan Pak Ayub terlebih dahulu. Ya itu dia Bapak Ibu, benar ada karamah itu banyak, dan karamah itu tidak mesti Bapak Ibu orang soleh. Allah suka Allah itu, dan yang menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya amal soleh yang kita kerjakan, tapi tergantung bagaimana baik akhlak atau budi pekerti kita. Jadi jangan heran tiba-tiba dalam masyarakat kita ada orang yang kita nilai ibadahnya biasa-biasa aja, karena yang menjadi alat ukur sama Allah itu bukan hanya ibadah atau amal soleh, tapi yang paling penting itu wa ma tukhfi sudur, innahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Yang jadi perhatian Allah Subhanahu wa taala itu apa yang ada dalam hati kita itu Bapak Ibu. Jadi bukan solat tapi pikiran ke Singapura. Buat apa itu solat di nesu tapi pikiran ke Singapura, kayaknya rajin sekali solat. Nah itu Allah tahu itu. Saya pernah itu bawa jamaah umroh pergi masuk ke Raudah. Raudah itu kan repot sekali masuk ke Raudah itu, antri berjam-jam. Kemudian setelah antri berjam-jam bisa masuk, bisa sholat di situ cuma 5 paling lama 10 menit Bapak Ibu. Kemudian kita diusir, kan ada Satpol PP di situ yang jaga. Ya saya termasuk orang yang diusir. Setelah diusir ada seorang jamaah kita itu tidak keluar-keluar. Pertama kita tunggu lama, belum keluar juga di Raudah itu. Nah, akhirnya kita pulang ke hotel. Sekitar 2 atau 3 jam kemudian dia balik ke hotel. Kebetulan orang ini satu kamar dengan saya. Ya setiba di hotel saya tanya, Pak kok bisa lama sekali di Raudah? Lah itulah Ustaz harus belajar trik sama saya. Nah, gimana triknya kok bisa lama di Raudah? Jadi Ustaz kan waktu kita di Raudah lama-lama aja sholatnya. Ketika sholat lama-lama, apalagi waktu dia mau ngusir kita sujud.